Hai guys. Hai dong, siapa dong? Kita lagi mau petik langsung. Gue gak disapa. Guys, apa kabar? Ketemu lagi nih ya bersama kita di Klinik Saham nih, Kev ya. Dan mungkin emang kemarin ada yang berbeda nih. Jadi sempet loh sebenarnya muncul muka kita berdua nih, Kev, di flyer. Oh ya? Tapi akhirnya ternyata kita nggak muncul gitu ya. Tapi yang muncul orang lain gitu. Untung masih orang yang muncul. Nah, itu partner kita lah. Itu kan Iya. partner kita, Bro Aji Kurniawan. Iya, tapi ini emang kita mau cerita yang lucu juga nih. Iya, makanya tadi kita nyambung ke situ. Jadi kenapa kita nggak jadi tampil nih, Kev? Iya, tentunya karena waktu itu kita sebenarnya kita udah di Jakarta teman-teman. Cuma Iya. pada waktu sebelum klinik saham itu kita tuh drop ya. Bener banget. Drop saya gitu ya. Jadi kita drop karena kita habis bisnis touring. Bisnis trip. Ya, karena kebiasaan bawa motor jadi ngomongnya touring terus gitu ya. Nah, jadi kita keluar kota dan habis dari luar kota tuh kita langsung drop. Saya kena sakit, Fani juga kena sakit. Dan pastinya sekarang kita mau ngapain? Kita mau bahas saham nih ya. Pertanyaan dari teman-teman nih, ada apa aja nih? Nah, ini ada yang komen juga nih ya dari Mbak Sarah nih. Wah, dokter saham bisa kena sakit juga ya. Oke, dan ini ada pertanyaan menarik nih yang relate dengan saham nih. Ini datang dari Pak Alex ya. Minta view-nya dong untuk SMGN nih, kalau untuk swing atau long gitu ya. Apakah masih menarik nih ya? Oke, jadi mungkin kita ngomongin tentang semennya dulu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat semen nih emang agak berat naiknya gitu ya. Kalau ditanya kenapa sih sebetulnya kekhawatiran investor ya untuk sektor yang relate dengan semen itu tuh ada dua. Jadi yang pertama adalah terjadinya perang harga, itu yang dikhawatirkan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah volume semennya gimana nih gitu ya. Apakah dia naik ataukah cenderung flat ataukah turun? Gitu ya, itu yang jadi concern investor. Dan kalau ditanya mengenai perang harga, sebenarnya benar nggak sih ada perang harga gitu ya? Nah, jadi facts-nya adalah kalau kita menggunakan data dari emiten SMGR nih teman-teman, ternyata average selling price mereka justru tuh tumbuh sekitar kurang lebih 3% secara year on year nih di tahun 2023 gitu ya. Yang artinya bahwa kompetisi harga itu tuh udah nggak ada gitu. Buktinya kalau kompetisi harga ada kan nggak mungkin dong harga dinaikin gitu kan. Dan next dari segi volume, kalau misalkan dilihat, jadi memang kalau pakai data industri nih teman-teman gitu ya, sektor semen itu emang kalau menggunakan data per Mei itu memang masih tumbuhnya tuh minus. Jadi kurang lebih itu sekitar minus 5% secara year on year gitu ya. Nah, tapi yang mulai menarik adalah kalau dilihat nih volume penjualannya mulai tumbuh gitu ya. Mulai 2 bulan terakhir nih, mulai Mei sama bulan Juni gitu ya. Artinya bahwa ada kemungkinan memang volume dari semen sendiri ini akan positif nih di second half 2023 gitu ya. Nah, cuma emang kalau ditanya kita bullish banget nggak sih? Mungkin Pak Alex juga tanya nih ya, ini soalnya tadi dia bilang harganya nih di 6.600 ada barangnya gitu ya, butuh di average down atau enggak. Nah, nanti mungkin Kevin bisa bahas dari segi teknikalnya ya. Tapi saya mau cerita mengenai fundamentalnya dulu bahwa sebenarnya kita belum terlalu bullish banget gitu ya ke semen. Kenapa? Karena menurut kita kan tadi udah kita sounding juga nih ya, masih minus 5% secara year on year gitu ya. Jadi kalau dibilang target semen itu bisa volumenya tumbuh kurang lebih sekitar 3% di tahun ini. Nah, maka berarti ke depan itu volume semen harus tumbuh antara high single digit gitu ya, atau dia harus tumbuh double digit gitu, baru bisa mencapai targetnya itu gitu ya. Nah, mungkin satu lagi juga, ini tadi pagi banyak nih ya yang tanya. Jadi kalau sektor semen kenapa nggak naik? Padahal properti itu udah naik gitu ya. Jadi emang ini lumayan menarik gitu ya. Kenapa kita bahas ini? Karena kalau teman-teman lihat emang saham-saham properti itu kemarin nih rata-rata naik kenceng semua. Nah, ini juga yang ditanyakan nih rupanya sama Mbak Sarah gitu ya. Properti naik kenceng harusnya kan logikanya nih teman-teman, kalau misalkan harga-harga rumah atau permintaan rumah naik, otomatis kan kebutuhan semen naik gitu ya, pikirannya gitu. Nah, cuma kalau misalkan teman-teman tanya kenapa semennya nggak naik, jadi kita harus breakdown lagi nih gitu ya. Jadi volume naiknya itu karena apa nih? Karena bulk semen yang naik atau bag semen yang naik.
Nah kalau misalkan memang back semen yang naik, nah itu baru artinya memang ini yang ada relate dengan properti. Nah tapi facts-nya, kenyataannya adalah ternyata yang naik itu justru volumenya tuh dari bulk gitu. Jadi ini justru molen ya. Iya, yang jumlah dalam jumlah besar ya, gitu. Bag itu yang tas itu loh, yang ada itu. Sak ya. Jadi kalau bag itu yang molen ya, yang tiap hari kalau itu truknya ya ada urusan molen, wah itu namanya bag ya teman-teman. Nggak cuma kasih tahu, takutnya bingung. Iya, bukan pisang molen ya. Nah itu guys, jadi emang karena yang naiknya itu adalah bulk semen sales gitu ya. Nah jadi ini emang relate-nya tuh ke infra gitu, jadi bukan ke arah propertinya. Nah itu semoga bisa menjawab nih ya. Makanya, sekaligus pertanyaan dari ini tadi nih Pak Alex sama Bu Sarah. Tadi mau ngomong apa nih Kak? Makanya konstruksinya naik ya? Gak ada hubungan. Beda lagi. Ya. Cuma sangkut-sangkutin aja gitu. Nah dari teknikal gimana nih Kak? Iya nih kalau Pak Alex Yohanes, kalau misal angkanya di 6.600 kira-kira ini udah minus sampai mendekati 14% di harga sekarang ya. Jadi sebenarnya apakah layak untuk averaging down ya? Nah sebenarnya kalau dari yang pertama kita harus akui saham ini tendensinya masih akan sideways. Jadi sebenarnya ada ruang akumulasi yang sebenarnya bisa teman-teman atau Pak Alex perhatikan. Karena apa? Karena nih Pak Alex angkanya di 6.600 kira-kira 14% minusnya. Ini sebenarnya ada ruang untuk averaging ya. Jadi nggak apa-apa juga karena nih angkanya di 6.600, sekarang harga masih di 5.800. Cuman pas averagingnya itu jangan misalnya dana misalnya yang masih tersisa di portofolio misalnya taruhlah 50% sudah masuk di semen Gresik misalnya yang kemarin 6.600. Nah ini dipecah lagi Pak. Jadi jangan semua 50% satu harga udah beli aja di 5.825 hajar kanan misalnya, enggak juga. Jadi dicicil aja. Bisa by day, hari demi hari, atau biasa pakai support. Jadi kalau harinya nggak menutup, nggak masuk ke bid, misalnya Pak Alex, misalnya supportnya di sini kalau kita lihat nih ada level support 57, 50 yang dekat. Kalau misalnya dia belum tertembus ya udah nggak usah untuk masuk. Tapi kalau misalnya itu kalau fokusnya ke support. Tapi kalau by day itu biasanya dia masukin aja. Tapi mungkin lotnya misalnya 2 lot, 3 lot. So far kan kalau satu lot aja udah 500.000 kan. Kalau misalnya dananya 50% taruh 10 juta, ya masukin aja 500.000. Nggak apa-apa untuk ngecilin average-nya supaya tidak terlalu minus tinggi. Karena ini minusnya lumayan dia, double digit. Nah, ada beberapa yang support yang Pak Alex kita rekomendasikan. Yang pertama paling bawah itu kita lebih suka dia di 5.600. Pertanyaannya adalah setiap menyentuh 5.600 2 hari 3 hari kemudian dia rebound. Nah biasanya orang kalau mau averaging down itu biasanya dia nggak mau beli di 5.600, tunggu reboundnya. Nah habis itu masuklah dia di 5.900. Nah kadang tuh masuknya banyak, biasanya orang kayak gitu kalau mau averaging down. Tapi kadang itu lumayan agak false juga ya, karena kita nggak bisa ngincer yang paling bawah harganya. Kita harus sebisa mungkin ambil yang paling bawah karena posisi kita udah paling atas di 6.600. Sebisa mungkin turunin. Jadi ada keberanian di area sana. Sama satu lagi yang perlu dicermati adalah dari segi resistennya adalah ini kalau di atas 6.200 kemungkinan potensi ke 6.400 dan 6.600 terbuka Pak. Tapi selama 6.200 ini kuat sebagai resisten, kita masih bisa nyicil. Ya itu mungkin jadi pertimbangan. Satu lagi yang perlu di-highlight dari segi fundamental, secara historikal kalau kita bicara semen itu biasanya volume akan terjadi peningkatan pada second half. Which is sebenarnya ini udah di bulan Juni. Bulan depan adalah bulan Juli, second half yang pertama kali di bulan Juli. Nah itu biasanya Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai Desember. Itu volume penjualan semen secara historikal itu akan naik. Jadi sebenarnya ini momentum sebenarnya. Tunggu kita sabar-sabarnya aja untuk ngambil situasi apakah mau belinya di bawah atau holdnya juga lumayan di resisten mana. Itu yang bisa kita bantu. Thank you ya Pak Alex. Yap, oke. Semoga itu udah bisa menjawab pertanyaan tadi ya dari Pak Alex ya, dan juga tadi siapa tuh? Yap, dan next nih mungkin sekalian kita bahas juga nih, ada pertanyaan dari Bapak Kumburo ya mengenai IHSG ini teknikalnya gimana sih? Tadi kita udah bahas panjang lebar gitu ya. Kenapa IHSG cenderung sideways dan juga cenderung sedikit melemah gitu ya belakangan ini? Based on technical gimana nih? Jadi kita masih tetap sama ya teman-teman, view-nya kalau misalkan masih di bawah
6.800 ini kelihatannya IHSG akan coba untuk tes support dulu. Jadi supportnya ini ada di di 6570 ya. Ini support yang terdekat, dan misalkan kalau break di bawah itu, ini memang ada tendensi IHSG itu bisa lanjut koreksi gitu ya. Kurang lebih ke sekitar level 6.000 sampai dengan 6.300 gitu. Jadi makanya mungkin kita lebih seandainya teman-teman tetap harus ada cash juga gitu ya. Jadi ada sebagian udah in di saham gitu, tapi sebagian itu teman-teman bisa stay cash gitu ya, supaya nanti kalau misalkan ada koreksi, nah ini teman-teman masih bisa average down lagi gitu ya. Dan kalau misalkan untuk yang short term trade gimana nih, apakah ada potensi dia untuk technical rebound? Nah kalau misalkan IHSG itu masih kuat ya teman-teman di sekitar 6570-an, ini bisa ya lumayan ada potensi sedikit naik ke sekitar 6650 yang terdekat sampai dengan sekitar 6700 ya. Itu target untuk resistance dari IHSG. Van, sebelum tutup nih ada masukan nih. Klinik saham diadain tiap hari dong, pagi BTS dan klinik saham sesi 2. Ya nggak apa-apa nih, masukannya bisa kita terima ya. Mudah-mudahan nih bisa menjadi salah satu, berarti klinik saham diterima. Oh iya. Diterima, itu positifnya. Ya kan, jadi banyak banget sih positifnya. Gitu. Negatifnya apa tuh? Nggak ada. Negatifnya karena Kevin jadi, sibuk. ya jadi masukannya. Iya. Oh iya nanti kita syuting terus ya. Iya benar ya. By the way, tapi thank you banget ya teman-teman ya untuk semua masukannya, dan pastinya semoga kita bisa menghibur teman-teman ya. Dan bukan cuma menghibur, ini kita udah effort banget sebenarnya buat coba menyediakan sesuatu yang menarik untuk teman-teman. Dan pastinya supaya yang tadi kita sharekan itu juga pastinya bisa bermanfaat gitu ya buat teman-teman ya. Betul. Dan itu yang paling penting sih. Dan gak lupa juga untuk ngingetin tadi yang semua kita bahas itu disclaimer on ya. Tetap ada resiko yang pastinya ditanggung kalian sebagai investor. Thank you semua. Thank you semua. Yep. Bye-bye. Thank you Fanny. Thank you.